Dan Tia les renang dari 6 bulan. Dari masih bayi banget. Itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia gak suka renang di kolam cetek. Karena dia ngerasa, oh udah bisa. Dia suka renang. Kalau ketemu saya kan bilangnya gak suka berenang. Dan itu berulang kali. Kita hanya lihat dari video bukti yang cuman 2 menit dari belakang, di blur pula gitu. Gitu loh. Jadi maksudnya siapalah kita untuk bisa ngejudge, siapalah kita untuk langsung angkat tungguin. Ngomong Pak. Ya keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang selama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh ini kecurigaan perasaan seorang bapak terhadap anaknya. Nyamang City People. Mereka bagian bersama Nyonya Dan Mamang yang potnya hilang. Duh, tapi memang kok Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Oh, cengkling ya. Oke, Nyo. Cengkling, ya. Si Abu udah mulai sibuk nih, tidak terlihat, nggak tahu kemana. Semoga besok hadir ya si Abu, Nyo. Nyo. Ya. Today kita akan bahas kelanjutan soal ada online para netizen almarhum Dante beserta kejanggalan-kejanggalan dari pelaku dan didugaan netizen. Juga ada beberapa artis yang mungkin menurut netizen terkesan membela pelaku yang akhirnya dirujak oleh para netizen. Yang pertama kita buka dulu dari ini meluncur. Yes. Ininya ada dari pisangku belum masak. 1 hari yang lalu polisi beberkan modus operandi kasus pembunuhin Dante anak Tamara Tiasmara. Hampir keceplos, ntar kuning gitu. Cuman di sini aku nggak tahu ini sampai saat ini kayaknya motifnya itu masih belum bisa terungkap. Apa sih? Kenapa sih sampai lu melakukan hal-hal yang blok itu? Biasanya motif itu dari pelaku kan ditanyainnya kan? Iya, ditanyain dan akhirnya diselidiki. Oke, dari historical chat atau segala macam pokoknya iya. Tapi kita lihat dengar dulu modus operandinya. Ceki wow. Play. Operandi yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif antara lain 14 detik, kemudian 24 detik, kemudian 4 detik, kemudian 2 detik, kemudian 26 detik, kemudian 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik. Nanti untuk penjelasan daripada durasi dibenamkannya di kolam akan diberikan penjelasan lebih detail oleh tim analisis IT dari Pusrapor Barreskrim Polri. Kebetulan dia sudah hadir. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam, namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Selanjutnya tersangka mengangkat korban dan meletakkan ke tepi kolam, di mana setelah korban diberikan bantuan pertama oleh saksi-saksi di pinggir kolam renang, diketahui korban sudah tidak bernafas. Dari mulut dan hidung mengeluarkan sisa makanan dan buih. Kemudian korban dinyatakan meninggal. Enggak, aduh sumpah. Yang di pikirannya tuh apa sih?
Aku kebayangnya sih karena itu kan emang bervariasi ya emang tadi ya. Iya itu. Cuman maksudnya di bayanganku ya mungkin kayak 2 detik doang, tapi kan kayak berkali-kali belum sempat tarik nafas udah mungkin kayak gitu ya kan, kita juga nggak tahu kan. Enggak, kalau dia beranggapan ini adalah sebuah pelatihan. Kan Enggak setahu gitu. aku mah ya, yang pernah mengikuti beberapa kali latihan renang tuh biasanya time-nya cenderung konstan. 5 detik celupin, 1, 2, 3, 4, 5 bangun. Nanti Iya, saya iya. tambahin 7 detik, 7 detik, 7 detik di atas, 7 detik di bawah gitu. Iya, dan juga biasanya kalau misalnya mau mencoba gitu kan biasanya sekuatnya dia aja gitu Iya, kan. dan terus dia kan sebenarnya kalau memang ini misalkan dia memberikan pembelaan bahwa dia melatih kan, kemarin sempat ke apa namanya, ke up kayak itu kesalahan aja gitu. Sebenarnya dia niatnya melatih gitu kan. 54 detik itu yang terakhirnya. Yes. Kan si pelatih pun punya nalar ya. Mm-mm. Oh udah nggak kuat, udah gelagapan gitu. Mm-mm. Ya istirahat dulu gitu. Iya. Bukan yang push, kamu pasti bisa push. Enggak. Lewat anak orang bos. Ini aku mikir jelek aja ya Mang ya. Nah, Kan tadi waktu bapak polisinya bilang kalau misalnya waktu mau meraih itu kan nggak bisa tuh. Sepertinya melakukan sesuatu. Aku udah mikir jeleknya dihalangin pakai kakinya gitu. kemungkinan. Karena kan kalau tangannya kan dia nggak ngapa-ngapain Iya, tuh. Ya, tanpa kemungkinan- kamera yang waktu itu beredar tangannya terlihat kayak nggak ada apa, kemungkinan kaki benar, setuju. Iya, karena kan di dalam kan ya mungkin dihalangin biar nggak bisa ke tepi gitu loh. Kalau mau seujonnya. Iya gitu kan mikir jelek tadi. Tapi sampai saat video ini di tag itu motif jelasnya masih belum ketahuan. Belum ketahuan ya. Apakah tidak suka, apakah ternyata ini bisa jadi batu sandungan untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut, Iya. apakah banyak pokoknya motifnya kan yang yang jadi alibi atau asumsi para orang-orang gitu kan. Cuman motif sebenarnya apa masih belum terungkap gitu. Coba kita kasih nextnya Nyo. Cus. Ini juga Nyo, ada keterangan dokter ahli forensik yang menangani almarhum Dante, menjelaskan kondisinya ciki-ciki wow. Play. Diduga tindak pidana, pemeriksaan terhadap jenazah secepat mungkin itu yang kami inginkan gitu, karena itu jenazah kan meninggal nggak mungkin se-fresh kita ya, pasti kan ada proses perubahan pasca kematian. Nah proses perubahan pasca kematian itu akan mengabulkan beberapa temuan gitu. Kita kadang masih bersyukur aja kalau masih bisa ditemukan ada organ yang utuh gitu. Makanya pada setiap kasus tenggelam kita selalu koordinasi dengan penyidik. Tujuan penegakan diagnosis itu adalah mencari dari tumbuhan air itu yang masuk, karena di setiap air menggenang ke kolam, laut gitu kan, atau mungkin air tawar, sungai, itu pasti ada tumbuhan airnya. Dan biasanya kalau orang tenggelam dia menghirup, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian tembus ke pembuluh darah. Nah tumbuhan air itu biasanya akan ikut tuh saluran sirkulasi darah ya, terus sirkulasi, akhirnya dia akan nempel tuh nanti di setiap organ. Makanya kita berharap banget waktu otopsi organnya masih utuh. Kalau organnya masih utuh, masih bagus, kita masih bisa periksa. Tapi pada kasus ini kan semua organnya udah pada busuk ya, jadi satu-satunya organ yang masih viable untuk kita ambil kemarin hatinya sama sumsum tulang. Kalau tulang kan emang nggak akan bisa busuk, jadi itu yang kita ambil gitu. Kalau yang lainnya kayak paru, jantungnya itu rata-rata karena proses alamiah pembusukan ya, ini pasti udah mulai membusuk gitu, melunak. Jadi strukturnya aja kita masih bingung ini jantung atau bukan. Itu biasanya luka lebam. Kalau tadi sekali lagi ya, jangan bilang luka lebam. Kalau luka itu memang, kalau lebam itu normal. Ya, jadi lebam mayat itu normal untuk setiap jenazah. Jadi semua mayat yang meninggal pasti akan timbul lebam. Saya, Anda gitu ya, semua orang kalau meninggal pasti akan timbul lebam mayatnya. Jadi kita rekan-rekan media juga bisa sekalian sosialisasi ya. Kalau kita ngomongin luka, kita ngomongin luka memar, gitu, bukan luka lebam gitu ya. Pada jenazah ini sih tidak kami temukan ya. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di press release, kondisi jenazah kan memang sebagian sudah mulai membusuk, sebagian kulit aris sudah mulai, beberapa tempat sudah mulai menghilang ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi tapi di tempat lain yang masih utuh tidak kami temukan dan tidak kami temukan. Diduga tindak pidana, pemeriksaan terhadap jenazah secepat mungkin. Jadi pembusukan yang sedikit banyak lumayan menghalangi ya untuk mengungkap ini ya kondisinya. Balik lagi itu loh, karena tidak langsung Nggak langsung diotopsi kan. Serpet malah justru ada apa ya, penguburannya terlebih dahulu kan. Ini otopsinya setelah pembongkaran. Cuman aku salvok, nanti kita play juga videonya. Ini ada dari Siti Febriani, masih terngiang, Mak Dante sebut anaknya anak itu. Nah, sebut pacarnya itu beliau. Nah, Bapak
Sedangkan bapaknya Dante tuh bilang anak saya. Jadi katanya netizen saat diwawancara emaknya Dante tuh bilang iya anak itu. Sedangkan di-compare dengan bokapnya Angger Dimas bilang tuh itu anak saya gitu. Itu yang jadi perhatian lebih buat netizen. Aku kebetulan juga nemu videonya ada yang nge-compare terus pas banget perbandingannya, dia ngomong anak itu terus bapaknya ngomong anak saya gitu. Tapi sebelum kita ke sana kita kasih nextnya Nyo. Nih Nyo, Angger Dimas jalani pemeriksaan psikologi terkait kasus meninggalan anaknya Ciki Wow. Kesel sih, ya keselnya dikit lah, keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang sama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak terhadap anaknya, kok curiga seperti ini gitu kan. Terus itu aja sih ya, untuk kayak otopsi segala macem, terus kronologis dari polisi itu bisa saya pastikan itu benar. Mas, ada dendam nggak sih mungkin setelah akhirnya kemarin terungkap dari dirimu sendiri? Ditunjukkan untuk tidak ada dendam sebenarnya. Dengan adanya psikologi ini ditunjukkan untuk apakah orang ini akan ada dendam, nanti silakan aja biar polisi yang mau nyaparkan lah ya gitu. Tapi kalau pribadi sih nggak sih ada. Nggak lah, tapi jadi berhenti nanti dibilangnya Angger Dimas dendam gitu. Gitu sih, intinya gitu aja sih. Nggak dipersilakan. Tidak diizinkan. Tapi pernah ada Mas Angger ingin bertemu gitu maksudnya? Pernah nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi secara pribadi sendiri ingin bertemu nggak sih? Kalau secara pribadi gitu? Atau mungkin setelah ini ada permintaan mungkin untuk bertemu sekedar melihat atau seperti ada yang ingin disampaikan? Saya sih pengen nyampein aja ya kalau misalnya dia nonton. Apa yang kau tuai, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Sebenarnya netizen tuh kayak masih menunggu proses. Jadi proses itu belum benar-benar clear. Apakah nanti ada tersangka selanjutnya gitu kan? Masih belum clear. Ini masih ada pemeriksaan. Apalagi contohnya pemeriksaan psikologi terkait kasus kematian ya kan. Angger Dimas sama Tamara Tiasmara juga menjalani pemeriksaan tersebut gitu. Ya mungkin sedikit banyak tujuannya untuk itu, mengecek apakah ada kali kongkong gitu kan. Tapi kita tunggu aja prosesnya. Mau respon apa mau kita ke nextnya? Kita kasih nextnya nih. Ninyo, saat ditanya oleh wartawan, Mas Angger masih mencurigai lagi nggak sih? Sebenarnya aku nangkep lah, mungkin Santi People juga nangkep diarahinnya mau kemana gitu, curiga sama siapa gitu. Karena kan mengingat banyak kecurigaan netizen gitu kan. Tapi kita lihat respon Ciki Wow. Angger masih ada yang dicurigain lagi nggak sih soal keterlibatan di kematian Dante ini? Kan dari Mas Angger juga kemarin berapa kali posting di teks ya, kan kita kan normatif nih. Kalau curiga biar aja nanti pendalaman dan pengembangan dari dari kepolisian, nggak mau mendalui juga gitu. Juga apa ya? Ya saya sih berharap ini nggak akan ketutup sama pemilu, juga akan tetap saya tetap akan saya kasih kawal ini, mau bagaimanapun ini nyawa anak saya, dan mohon semuanya juga mau bagaimanapun ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positive vibes-nya. Saya minta jangan terlalu menekan. Saya tolong sih, karena saya banyak apa ya, mau bagaimanapun, mau siapapun dia adalah ibu dari apapun. Gitu. Saya minta be nice, be positif sebelum ada hasilnya keluar. Berarti dengan kondisi Tamara saat ini yang banyak banget itu di Indonesia, banyak tekanan juga dari kiri kanan, banyak kecurigaan juga ya. Kalau prihatin sih sebenarnya ya enggak ya, gitu. Sebenarnya ini kan adalah salah satu yang emang harus dihadapi ya, sama seperti saya. Saya nggak ada di tempat, tiba-tiba saya menerima kabar ya itu yang harus saya terima gitu. Dan kayak seperti saya bikin Justice for Dante itu kan bukan campaign, bukan kampanye, itu adalah murni saya membuat movement
bagaimana awareness masyarakat terhadap child abuse gitu, yang mana saya udah tegaskan nggak boleh ada kayak seperti ini lagi. Gitu, nggak boleh ada Agar masih ada yang dicurigai. Tidak dijelaskan juga ya kalaupun ada kecurigaan, karena balik lagi kan menghormati proses yang lagi berjalan. Jadi kalaupun ada itu biar keluarnya dari pihak kepolisian gitu kan. Betul, sama apa ya, kalau yang aku tangkap dari Mas Angger ini kan bilang kayak ini kan belum kebukti ini gitu kan, ya jangan di-push, jangan ditekan gitu ya. Maksudnya takutnya kan memang tidak ada, takutnya tidak terbukti kan, jadi fitnah jatuhnya. Iya, sama kasihan. Ya kasihan juga gitu, mungkin kan itu kan juga gimana juga ibu dari anaknya. Karena balik lagi aku yakin wartawan pasti pada ngelihat respon-respon netizen di sosmed tuh ngarahnya kemana gitu kan. Coba kita next Nyo. Ninyo, perbedaan statement yang berhasil dikompil oleh News Update Indonesia, Ciki Wow. Play. Dante les renang dari 6 bulan, dari masih bayi banget. Itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia gak suka renang di kolam cetek, karena dia ngerasa oh udah bisa. Dia suka renang. Kalau ketemu saya kan bilangnya gak suka berenang, dan itu berulang kali. Ini kakeknya. Oke. Udah beda tuh ya statementnya ya. Oke. Tangkap dulu ya. Kita hitung mulai dari 5 detik di dalam air, setelah itu kita angkat kepala dan masuk lagi, kita hitung 5 detik, setelah itu kita angkat lagi kepala supaya anak-anak ini terbiasa di dalam air dan tidak panik ketika dalam air. Anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang. Biasanya anak itu nurut banget sama aku, gak nyebur ya gak nyebur. Kebetulan yang bantu Dante itu pengunjung di situ dokter. Habis itu aku langsung bilang, udah cari aja rumah sakit terdekat gitu. Gimana ya, yang terdekat apa? Aku ketemu Dante nyampe duluan, udah lagi di kasur. Habis itu aku langsung pegang dia. Pas udah di EKG itu ya, udah flat, udah cepet banget sih gitu. Orang kedeket kok dari Pulau ke situ paling 10 menit 15 menit. Bawa lagi Dantenya, aku bawa ke rumah sakit lain, ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Terus disedot dari hidung gitu, airnya udah kosong karena sempat muntah ternyata pas di ya namanya jalan Allah ya. Kan semuanya atas izin Allah, percaya aku itu percaya. Cuma ya udah mau gimana gitu. Orang dewasa yang menemani, pokoknya orang yang sangat-sangat aku percaya dan dekat sekali sama Dante. Tadi anak itu perbedaannya bisa dilihat sendiri kan, ada di jejak digitalnya. Cuman ini loh di awal itu loh, yang satu bilang memang sudah bisa kan, dia bilang makanya dia nggak suka kolam cetek. Iya kan? Itu kan berarti nggak tahu ya, mohon maaf ini kalau salah. Kayak sebuah statement yang kayak berarti kayak mewajarkan kenapa dibawa ke kolam 1,5 meter gitu kan, berarti kan statementnya. Sedangkan tadi statement dari kakeknya bilang nggak suka. Dari bapaknya juga bilang sebulan ini bilang aku nggak suka berenang, nggak mau berenang gitu. Kenapa why kok beda gitu? Iya. Apa? Tolonglah. Jadi pertanyaan juga, kenapa, maksudnya pasti ada alasan dong Mang, kenapa kok nggak mau berenang lagi gitu kan? Pasti kayak entah ada trauma atau apa, atau memang nggak suka, atau memang nggak bisa nih gue nih gitu. Iya. Membingungkan bukan? Aduh liar. Coba kita kasih nextnya. Ini dari TV One News 21 jam yang lalu, katanya polisi ungkap fakta baru. Kita lihat ceki-ceki. Play. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru terkait kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara yang diduga ditenggelamkan sebanyak 12 kali di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dalam mengungkap kasus ini, tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa kedalaman kolam renang. Dari hasil pengukuran, kedalaman kolam renang di lokasi Dante ditenggelamkan YA sekitar 1,5 meter. Saat memeriksa TKP, polisi juga membawa serta tersangka YA. Dari hasil penyelidikan serta rekaman CCTV, korban Dante berada di kolam renang selama 2 jam 1 menit. Tersangka YA membenamkan kepala Dante sebanyak 12 kali hingga akhirnya tewas. Ini diukur beneran ya. Tahun loh. Kalau emang dia pengen berenang, baru ngelihat aja kayak ayo mau berenang gitu pasti kan. Expect apa sih? Itu loh yang digemesin sama netizen. Kenapa nggak lu bawa aja ke lokasi syuting gitu? Kalau poinnya disuruh nunggu mah di lokasi syuting juga nunggu kan? Betul. Tolonglah, gemes. Ini lagi ada yang bikin gemes. Mau komen apa mau nextnya? Next meluncur.
Nih yo, aku nggak tahu kenapa ini teh liar. Ada dari Lambe Turah. Captionnya Gisel panen hujatan usai chatnya beri dukungan untuk keluarga Yuda Arfandi. Aku pikir udah sekedar di chat. Ini kan ada chatnya. Dia mendukung keluarga si pelaku yang saat ini jadi pelaku YA. Mendukung gimana maksudnya nih? Nah, daripada ribet baca chatnya, ada videonya juga. Padahal sampai di chatnya udah dihujat, bikin video ceki-ceki. Oke, play. Aku nih termasuk orang yang kalau mau berkomentar tuh sangat berhati-hati, karena kita sebagai manusia kan pengetahuan kita terbatas. Kadang-kadang dengar apa kita tuh mudah sekali tergiring opininya, dan sangat disayangkan, tapi memang kayaknya di mana-mana seperti itu ya gitu. Termasuk yang sekarang ini beredar kabarnya, itu kan kita belum tahu kebenaran sebenar-benarnya. Semua bukti dan apa kita juga nggak punya. Kita hanya lihat dari video bukti yang cuman 2 menit dari belakang di blur pula gitu loh. Jadi maksudnya siapalah kita untuk bisa ngejudge, siapalah kita untuk langsung mendakwa gitu kan. Aku nih termasuk orang yang kan polisi udah menetapkan jadi tersangka. Nah ini aku juga punya pertanyaan, ini video dipotong atau relate? Gitu, takutnya bukan video dia yang komentarin soalnya nggak ada mention YA, nggak ada mention Dante, nggak ada mention Tamara gitu kan. Cuman kebetulan yang diomongin kayaknya kok terkait dengan kejadian ini gitu. CCTV terus dari belakang tampaknya di blur pula gitu kan. Ya memang di blur karena memang nggak harus di blur, kalau nggak layak tayang di TV kena KPI nanti. Iya, maksud aku tuh tadi kan yang pertama tadi kan polisi sudah menetapkan dia jadi tersangka. Betul. Gitu. Yang kedua, ya itu kan polisi pasti ngelihat yang versi nggak di blur ya. Jadi makanya dari itu polisi bisa menetapkan dia jadi tersangka karena sudah ada buktinya gitu. Ya kalau kita ya memang tidak bisa menetapkan dia, oh dia nih tersangkanya, tapi kan maksudnya kita yang menetapkan kan polisi. Iya, maksudnya kita juga nggak bisa ngejudge dari memang kita nggak bisa lihat dari CCTV yang blur, cuman kan tetap kelihatan ya gitu loh. Dan juga kan maksudnya ini tuh udah ada putusan sama kayak gini, logisnya idealnya nih menurutku ya, mohon maaf kalau salah. Kalau misalkan si pelaku itu merasa tidak melakukan dan ini adalah fitnahan, normalnya akan meng-hire pengacara untuk banding. Betul. Gua nggak merasa melakukan itu. Betul. Ini fitnah buat gua. Betul. Bawa pengacara, tapi kan dalam kondisi ini, dalam case ini pelakunya sepertinya kayak terima aja dan mengakui bahwa dia melakukannya. Betul. Iya kan? Iya. Jadi maksudku, aduh, agak blunder ya. Ini kita lihat nih ya, chatnya itu ada tulisannya, dijalani bisa berjalan lancar dan baik dan Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas. Semangat ya Mbak Gisel, makasih banyak. Mohon doanya, ini responnya dibalas lagi Mbak Gisel. Kita pasti support doa dan senantiasa dan sebisa mungkin ya dan senisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Oke. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, nggak punya power untuk speak up. Yang aku tahu abang aku bukan. Oke. Aku tahu dia tidak setega itu sama anaknya sendiri pun tidak pernah sedikit pun disentuh tangan. Semoga Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang ini yang akhirnya dirujak sama netizen. Masalahnya bukan yang case-nya tuh belum ketahuan siapa pelakunya. Iya, udah terbukti ini kan. Sama polisi udah ada pemeriksaan, penyidikan, bahkan si pelaku pun tidak ada pembelaan. Iya. Meng-hire pengacara gitu atau minta banding, dia pun terkesan terima-terima aja ya. Terus apalagi gitu. Kenapa Wai? Coba Nyo kita ke next-nya Nyo. Cus. Nih Nyo. Ya. Saat tersangka Yuda Arfandi ya tampil di depan awak media dan dirujak oleh para wartawan, ceki-ceki wow. Play. Lihatin dong. Lengak. Kok nunduk? Di mana? Kanan kiri. Ini Bang. Seperti biasa kita dengerin celutukan netizen, wartawan. Lihatin dong. Lengak. Kok nunduk? Balanya angkat dong, woi. Ayo dong. Lihat kamera bang. Bang, dada. Bang. Hei,
Angkat dong, angkat dong, gue. Ngomong Pak, biar tahu rasa Pak. Ya cukup Bang. Beraninya bocil. Beraninya mau bocil katanya. Ya wajar menurutku, wartawan kesel gitu wajar. Dangak dong, dangak, nunduk mulu, angkat dong palanya. Terakhirnya beraninya mau bocil, ya wajar menurutku. Ya nggak, siapa yang nggak kesel ngelihat, apalagi setelah ngeliat CCTV-nya. Ya, apalagi udah terbukti dia memang dia tersangkanya gitu kan. Iya udah ditetapkan tersangka sama pihak kepolisian. Iya, jadi kayak ya wajar sih lu beraninya sama anak kecil yang kayak apa sih istilahnya, kayak ngebini anak kecil gitu dengan cara digituin, cuma beraninya gitu doang lu. Iya. Angkat dong palanya giliran tampil gitu kan. di sini depan wartawan tunduk gitu kan. Iya. Tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo, ini mungkin sedikit mengklarifikasi kenapa Angger terlihat tampak tenang, ya Angger Dimas ya tampak santai gitu, karena ternyata ada nasihat dari bapaknya. Ciki-ciki wow. Play. Ya kalau ngikutin emosi pengen sekali, tapi saya selalu ngomong sama Angger, kalau kamu sampai melakukan kekerasan, masalah ini beralih ke kamu. Saya nggak tahu sosok orang itu, nggak tahu. Terus terang aja, taunya itu setelah mass media memblow up itu. Oh ini, saya juga lihatnya begitu di TV, mukanya. Oh ini, saya bilang, memang saya belum pernah. Ya penasaran siapa dia, jelas dong. Tapi terus terungkap di situ kalau itu ada hubungan, itu aja saya bilang. Oh. Jadi ya saya masalah Dante itu bisa berenang, setahu saya waktu kecil memang ya cuman di itu aja, di bak-bak big itu aja. Kalau nggak bed keep itu nggak ada di kolam renang. Jadi justru dari pihak keluarga Angger Dimas itu taunya bahwa Dante tuh ya nggak bisa berenang gitu. Ya mungkin ya kayak anak-anak pada umumnya yang main masih air, main yang dia cetek gitu kan. Iya, bukan yang lebih dalam gitu terus. Iya. Tolonglah, ini ternyata berlarut-larut sekali nih ya. Apakah ada tersangka tambahan? Kita tunggu aja ya Nyoh. Sambil nunggu kelanjutannya. Kita ke intermezzo. Oke, meluncur. Cus. Nyoh. Yes. Kita buka intermezzo yang pertama dengan ceki-ceki wow. Play. Ya Allah. Digigit toke. Ya Allah. Ini kucurin air toke mah kalau udah ngegigit. Mukanya kucurin air. Aduh kasihan Mengnya. Kasihan tapi ya kebalik kan. Biasanya tuh toke-toke jadi inceran para Meng. Yes, tapi kan ini Mengnya masih kecil, Mang. Oh. Kucurin air. Kucurin air tokenya. Aduh. Meng. Atau jangan-jangan dia teriak tuh jangan lepaskan kita enggak ya? Masa sih? Enggak dong. Toke mana kalau udah ngegigit tuh perekat banget, tolonglah. Tapi nggak tahu nih, belum ada update apakah udah lepas atau enggak. Coba kita cek ke akunnya meluncur. Cus. Nih Nyoh, untungnya berkat doa-doa dan dukungan-dukungan para pecinta Meng akhirnya sudah lepas nih. Ceki-ceki wow. Play. Untungnya nggak kenapa-kenapa dia ya. Besok-besok kalau sekira ilmunya masih belum cukup, nggak usah ngeganggu toke. Tolong nggak? Jadi kan bikin panik netizen para pecinta Meng. Aduh, untung gemoy kamu. Tolonglah. Kan dia nggak akan ngegigit kalau nggak digangguin kan. Aduh, kita ke next Nyoh. Cus. Nyoh. Ya. Meng belajar nulis. Oh. Ceki-ceki. Play. Dayo lagi belajar menggambar. Ya kok diem aja tuh gimana tuh? Lihat dia gini. Mukanya bete tapi lihat. Iya. Ini kelapanya. Aduh pipinya itu Nyoh. Dayo lagi kok diem, aduh. Kok diem tuh kok, aduh. Meng. Bisa diem tapi mukanya bete gitu ya, nggak ngegereng lagi. Kayak nggak mau belajar tapi dipaksa. Gemoy. Gemoy. Mau. Mau. Mamang beliin pensilnya. Enggak dong. Kita ke next ya. Cus.
Nyoh. Yes. Next ada Meng yang bawa temennya. Mana cakep-cakep lagi katanya. Ceki. Play. Wih, rame banget ini. Itu Mengnya 3 warna itu. Siapa itu? Yang mana? Cakep banget. Yang sana cakep banget. Oh ini yang Ini Mengnya. Siapa Pak? Rame banget Pak. Ih cantik sih itu sih. Siapa ini? Oh dia yang minta dibukain pintu kali ya. Mana itu? Yang oranye yang kayak sebelah sini. Siapa? Nih kalau nyonyok nih, Abu bawa temennya, ayo masuk sini makan. Tolonglah. Mau nggak kamu mau nggak gitu ya? Tolong. Happy aku kalau bawa teman-teman. Aku yang pusing, aduh makanannya habis cepet nih, restock. Kita ke next aja. Just. Nyo. Yes. Last sebelum ke Super Thanks. Aku nggak tahu kenapa video aku ceki wow. Play. Oke. Mulut sibuk. Ya enggak, tangan sibuk. Kurang 1 pakainya Meng. Bener lagi yang kiri loh dipakainya kan tuh. Tuh. Ngiyong lagi tuh ya Allah. Ini kalau sendal hilang ketahuan lah ya siapa yang ngambil ya. Inilah kucing garong tuh ya. Tolonglah. Kok bisa sih? Nggak ngerti dia, kayaknya dicakar dalamnya tuh kan, sendal harusnya empuk kan, dicakar biar nyangkut, akhirnya dia gitu. Mungkin dia teringat tadi. Satu lagi mana mah? Yang kanan mana mah? Aduh. Gitu sampai ngeong. Mau? Bener? Mau. Oke, Mamang beliin engsel pintu yang enggak ini. Dong, Mengnya dong. Kan lagi nunjukin engsel pintu. Meng. Oke, kita ke setting to Super Thanks. Bener. Yos. Nyo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 2. Aduh. Cuman ada yang bikin salfok nih. Kita buka dulu yang pertama dari Jen Barata. Oke. Boleh nggak geregetan sama mamanya korban? Oke. Saya aja ditinggal meninggal suami yang sakit. Gak bisa tidur 5 hari, nangis mulu, gak bisa makan, drop banget, gimana kehilangan anak, darah daging sendiri. Secara mendadak pula, kok bisa sih sekuat itu? Beda kali ya model ibunya. Gak kayak ibu-ibu lainnya. Coba Pak Polisi gali terus motifnya ya. Apakah murni keinginan tersangka atau ada motif lain? Thank you Nyomang, salam untuk Abu itu. Ini tapi yang bikin salvo adalah dapat 55 reply yang isinya keluh kesah semua emak-emak yang mohon maaf kita nggak bisa bacain karena jadi banyak sekali ini. Jadi forum diskusi. Banyak yang reply balas-balas gitu. Mungkin satu people yang penasaran apa sih isinya bisa langsung meluncur ke komenannya Kakak Jen Barata. Nih bisa dilihat nih, jadi forum diskusi curhatan semua para emak-emak yang menganggap kok aneh ya sekuat itu udah parah lah pokoknya, ini langsung meluncur aja ya. Banyak banget nanti habis waktunya. Kita langsung meluncur ke yang kedua, ada dari Last of the Last ya, Yun. Perhatiin deh pas naik itu anak masih bisa gerak dan gue yakin pasti Bang Cat naik ke atas itu dia mencekik si almarhum dan dulu katanya, abis itu baru digendong belaga cara orang minta tolong. Jadi si Bang Cat bukan ngelakuin CPR dulu, tapi mencekik dulu sebelum CPR, terus baru digendong cari tolong. Nah ini aku nggak bisa bilang bener, nggak bisa bilang salah juga karena posisinya dari kalingan. Masuk akal. Ada Yes. kemungkinan, mungkin ada. Nanti tinggal nunggu pihak kepolisian menggali lagi gitu kan. Lebih gagal pahamnya lagi sama anak ceweknya si Bang Cat. Itu anak udah gede loh, kok ya nggak ngelarang atau narik atau ngapain lah biar bapaknya nggak Bang Cat banget. Ya, Terima kasih Nyomang Bang Nyo. Liar lah. Oke. Ya gitulah Nyo, habis. Kita kangen Abu. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang. Dua tapi bakak cabut dulu dan ciao.